Ya, gue mau bahas di Just Life. Akhirnya untuk para fans yang menunggu Just Life, kembali lagi gue bahas Just Life. Kali ini gue mau bahas soal prank, oke? Prank yang kita semua sudah baca lewat media, sosial media, bahwa akhir-akhir ini ada kejadian yang sangat menyedihkan, sangat memalukan, terutama dalam sikon yang seperti ini. Masih ada orang yang tidak punya hati nurani melakukan hal yang sangat tidak manusiawi terhadap kelompok saudara-saudara kita sendiri, demi rating, demi followers, demi AdSense. Gini ya, kita fair aja. Gue pun cari followers, AdSense, rating. Semua yang aktif di YouTube melakukan itu bohong aja nggak? Oke? Cuman sekarang yang penting kan caranya. Caranya seperti apa? Ada 1001 cara untuk membuat YouTube mendapatkan rating, mendapatkan banyak AdSense tanpa melanggar etika kemanusiaan. Oke. Kalau namanya prank itu terjadi di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Prank itu kan ada dua jenis. Istilahnya prank itu kan ngebully orang, ngerjain orang. Untuk gue prank itu ada di jenis satu, lu kerjain orang yang baik, yang nggak bersalah apa-apa, atau lu ngerjain orang yang jahat. Nah, di Indonesia biasanya yang pertama, yang dikerjain ini orang yang lugu, orang nggak tahu apa-apa dikerjain. Untuk gue sih, ya ini bukan cara gue untuk mendapatkan sebagai YouTuber ya, untuk mendapatkan follower dan lain-lain. Apalagi yang dilakukan Ferdian itu tidak manusiawi di masa-masa susah seperti ini. Dan juga dia itu mempersulit keluarganya, mempersulit rekan-rekannya, oke? Memberikan contoh yang bodoh, dan ujung-ujungnya mempersulit diri sendiri. Akhirnya demi followernya, setahu gue nggak banyak, demi cari itu dia harus kabur kiri kanan, masuk penjara, ditangkap polisi. Bersyukur polisi yang nangkap, kalau rakyat yang nangkap udah digebukin abis ya. Nah, ini dari kasus seperti ini kan kita harus belajar. Untuk para teman-teman, adik-adik yang mau bikin YouTube, mau bikin akun sendiri, ini kita harus belajar. Apakah tidak ada cara yang lebih bagus lagi? Gue bilang banyak cara, 1001 cara. Kalau lu mau ngeprank, gue usulkan jangan melakukan prank terhadap orang yang baik, orang yang lugu, orang yang nggak tahu apa-apa. Itu udah melanggar etika dan lu ntar kena karmanya. Percaya karma, oke? Kedua, bagaimana cara ngeprank orang yang tidak jahat? Gue itu sering nonton YouTube tahunan. Ada dua contoh yang gue mau kasih di Amerika terutama. Jadi satu, ngeprank orang yang jahat. Apa yang dimaksud dengan prank orang yang jahat? Di Amerika ini, kalau nggak salah di Amerika, bukan di Eropa. Contoh aja ya, orang taruh sepeda tanpa dikunci, tapi di sepeda itu ada talinya. Akhirnya pakai kamera dari jauh, mereka ada yang ambil itu sepeda, lari, tapi karena ada talinya atau terikat dengan apa, yang curi sepeda nggak kelihatan, jatuh sendiri, kabur. Dan itu lucu, ngelihatnya lucu. Tapi yang dijebak ini kan yang orang punya niat jelek, oke? Orang yang mau nyuri sepedanya. Dan gue rasa kalau lu bikin kayak begitu, akan banyak yang nonton juga menghargai, karena yang lu coba gap itu orang yang punya niat nggak baik.
Contoh kedua itu gold digger, cewek-cewek yang ngincer cowok kaya, dan itu di Amerika YouTube-nya udah banyak banget. Naik mobil mewah, atau pertama diajak, terus ceweknya nggak mau, tiba-tiba dia datang naik Ferrari, ceweknya mau, ya kayak gitu-gitu lah. Itu banyak banget contoh. Dan kayak gitu kan orang akan menikmati juga. Ini bukan cara gue, tapi kalau lu seandainya mau ngeprank lah, ya, bahwa kelihatan siapa yang punya niat baik atau tidak gitu loh. Tapi ada cara lain di dengan YouTube, bukan ngeprank sih, social experience lah, kalau gue sebutnya social experience. Contohnya ini juga kembali lagi di Amerika. Contohnya orang sengaja jatuhin dompet di depan orang homeless. Kalau di Amerika depan homeless ya. Nah, ternyata homelessnya itu nggak ngambil duitnya, dipanggil orang yang ngejatuhin duit, dibalikin dompetnya. Dan itu kan menunjukkan hal yang baik ya. Dan akhirnya dikasih duit. Nah, hal-hal kayak gini kan kira-kira bisa dilakukan juga. Dan lu nggak harus seleb, nggak harus punya nama besar. Semua orang bisa melakukan. Tapi ya itu, ini hanya gue kasih sebuah contoh. Contoh yang lain yang bagus social experience itu di Belanda. Di negara barat itu kan akhir-akhir ini banyak sentimen terhadap orang muslim ya. Nah, di Belanda itu sering ada social eksperimen di mana cewek muslim berjilbab. Ceweknya belum tentu muslim, tapi dia berakting sebagai cewek muslim pakai jilbab di park contohnya. Terus ribut dengan pacarnya dalam tanda kutip, atau ribut dengan orang Belanda yang juga sebenarnya temennya, terus dilontarkan kata-kata rasis. Lihat orang-orang sekitarnya itu bagaimana reaksinya. Ternyata banyak orang Belanda yang gue lihat, gue nonton banyak video ya, banyak orang Belanda yang membantu si cewek ini. Si cewek muslim ini pakai jilbab yang dilecehkan secara rasis, itu banyak dibantu. Bahkan yang melecehkan orang Belanda loh. Atau di toko mereka kerjasama, padahal yang melecehkan juga temennya sendiri. Di toko nggak mau dibantu kayak gitu. Dan orang Belanda sendiri yang kulit putih yang mendukung cewek muslim ini. Nah, social experience ini bagus sekali. Di sini harusnya bisa lebih banyak tanpa arogansi keluar, tanpa melecehkan, tanpa melihat orang dari backgroundnya entah itu kaya atau miskin. Ini hanya beberapa cara yang gue kasih ke kalian, bahwa banyak cara yang kita bisa dapatkan ide-ide yang yang original ya, tanpa menginjak-injak harga diri manusia, tanpa melecehkan manusia, tanpa menghina orang atau bermain dengan suku atau apa. Kan di sini kadang suka sekali orang bikin mengejek, meniru aksen-aksen dari saudara-saudara kita di Indonesia Timur, Indonesia Barat, bahkan Jawa. Nah, hal-hal kayak gitu tuh kalau gue bilang nggak perlu sama sekali. Karena kalau lu original, orang akan cari dan you can make money. Lu bisa mendapatkan, menghasilkan banyak duit dari YouTube, dari sosmed dan lain-lainnya. Oke. Nah, kasus yang terjadi sini dengan si siapa itu cowok Ferdian kalau misalnya namanya, itu semoga jadi pelajaran buat kita semua. Lupakan prank. Kalau lu mau ngeprank, yang lu kerjain itu orang yang jahat lah, bukan orang yang baik, orang yang lugu, orang nggak tahu apa-apa. Nggak ada gunanya juga. Karena kalau lu punya ide original, itu pasti akan laku. Oke? Nanti gue mau bahas satu lagi tentang milenial yang jadi politikus.
ya, bagaimana dan lain-lain. Tapi sementara ini sudah lama gue nggak bikin Just Live, ini kelanjutannya. Semoga kalian menikmati. Thank you.